korupsi pembangunan dan pengadaan barang perpustakaan Universitas Indonesia yang dilakukan Wakil Rektor UI Tafsir Nur Hamid bersama beberapa oknum dosen UI telah merugikan negara 13 miliar rupiah. Yang selama ini kurang harmonis, maka sungguh terpaksa dengan berat hati kami harus meninggalkan rumah yang selama ini membesarkan kami dan kami besarkan. Bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu nggak nih ya, belakangan ini muncul sorotan netizen ya terkait dugaan korupsi yang dikaitkan dengan lingkungan sebuah universitas ya ternama di Indonesia ya. Ada 2 universitas nih yang disorot oleh netizen ya, dan juga ada pernyataan kontroversial soal aksi rancangan undang-undang perampasan aset hingga kabar mundurnya sejumlah kader partai Kebo yang kembali menjadi perhatian publik. Waduh Bu, Kebo ya. Dan nama Denny Indrayana juga ikut dibahas ya terkait polemik sayembara ijazah Gibran. Ada aja orang yang satu ini ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kadar gula saya tiba-tiba melonjak sangat drastis ya, itu hampir mencapai 400, dan juga tekanan darah saya yang hampir mencapai 200. Itu tidak pernah terjadi kayak gitu. Ya itu gara-gara itu kalau di Loh, tensimu 400, gula darahmu 400, tensimu kowe lo kena stroke lah. Masyarakat Indonesia mah tambah seneng dan gendeng. Iya betul. Gak bohong kok bisa. Tenan sumpah. Uang ya. Lo raimu iki koyo mekapat wong iki mandung gak nih. Kapan wong iki mati? Kapan mati? Aku malah ketinggalan ya. Membisikir kentir. Monggo. Bahaya banget. Gula darah naik, guys. Malah katanya akan melakukan pra-peradilan. Ganti rugi pokoknya. Ingatlah, karena kuero lah, Nanti dosen UI dan dosen UGM korupsi uang negara 20 miliar rupiah. Aktivis mahasiswa UI dan UGM tidak berani demo karena takut nilai kuliah tidak lulus. Ini gimana? Korupsi pembangunan dan pengadaan barang perpustakaan Universitas Indonesia yang dilakukan Wakil Rektor UI Tafsir Nur Hamid bersama beberapa oknum dosen UI telah merugikan negara 13 miliar rupiah. Sementara 3 dosen UGM terbukti korupsi uang negara 7 miliar rupiah karena pengadaan fiktif benih tanaman coklat untuk program pertanian. Korupsi yang dilakukan Wakil Rektor dan dosen kampus UI dan UGM ini telah merugikan banyak pihak, mulai dari negara sampai rakyat. Namun mahasiswa UI dan UGM tutup mata melihat korupsi terjadi di kampusnya. Tidak ada protes dan demonstrasi. Pihak kampus menyuap aktivis mahasiswa agar tetap diam dengan imbalan nilai kuliah bagus. Pengadaan bibit kakao atau coklat ratusan ton dengan harga 6,7 miliar rupiah untuk program pertanian coklat dengan melibatkan petani yang dibiayai negara. Negara kemudian melibatkan kampus UGM dengan harapan dosen dan mahasiswa dapat memberikan ilmu pertanian kepada petani coklat. Akan tetapi, uang rakyat yang diserahkan ke pihak UGM untuk membeli bibit coklat malah dikorupsi dan dimaling. Mantan Ketua BM UGM Tio Ardianto terpaksa tutup mulut karena tidak mau nilai kuliahnya jelek dan dipersulit kelulusannya. Tio yang malu karena kampusnya makan uang rakyat terpaksa menggonggong menyerang pemerintahan Prabowo supaya rakyat lupa kasus korupsi dosen UGM. Sementara korupsi pengadaan perpustakaan UI juga sama gilanya. Pengadaan digitalisasi buku kuliah dan karya ilmiah akademik UI dimakan Wakil Rektor UI Tafsir Nur Hamid. Tujuan pemerintah supaya mahasiswa UI lebih mudah mendapat referensi dan pengetahuan dalam bentuk digitalisasi literasi amblas digarong Wakil Rektor UI. Pada akhirnya dana pendidikan yang
diberikan pemerintah sebanyak 20 miliar rupiah dimaling dan dikorupsi pihak kampus UI dan UGM. Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gajah Mada dalam dugaan perkara tindak pidana korupsi pengadaan biji kakao antara pengembangan usaha inkubasi UI Universitas Gajah Mada dengan PT Pagilaran. Aduh, guys, priwe. Gimana ini? Gimana? Ini berita kapan ini, guys? Aduh. Hey, Ini lagi nih. Patime, guys, Patime. Iya. Kini anteng kowe, ya. Gue rektor dan juga dosennya gue terlibat korupsi gue 20 miliar gue. Harusnya itu yang di demo. Berita ini benar atau tidak, Jejang? Tolong diklarifikasi gue. Kayaknya sih benar, kayaknya. Ya. Apakah kalian ada yang tahu berita ini berita kapan? Jika ini berita terneo, berita terubrate, ya guys aja. Iya. Terlalu dia ya guys. Terlalu. Dari dalamnya ada keterlibatan masalah korupsi, ya guys ya. Lah, bisa-bisa dari para BEM UI mahasiswa meneng baik, tidak mau menyuarakan. Kepriwe sih kowe Patime. Tapi sekali lagi ya guys ya, ini berita tidak tahu kapannya. Karena apa? Yang saya dapatnya di tok-tok guys. Denny Indrayana, saya mau mengingatkan Anda, sayembara Anda itu bagi saya sudah patut diduga sebagai menipu rakyat, ya, membohongi rakyat. Mengapa? Karena tentang ijazahnya SMA-nya Gibran, ya, ijazah SMA atau SMK-nya Gibran dari dalam negeri, itu secara publik memang sudah dikatakan nggak ada. Betul. Informasi itu gamblang, itu udah dipublikasi pendidikannya Gibran itu. Nggak ada membuat sayembara sesuatu yang memang secara publik dikatakan nggak ada itu. Nah, bagaimana itu tidak membohongi rakyat? Jadi jangan pun hadiahnya itu cuma 2 miliar ini. 20 miliar atau jangan pun cuma 20 miliar. 200 miliar. Orang berani saja pun partisipasi mendukung Anda karena mereka tahu barang itu memang tidak ada. Gibran Raka Buming Raka itu secara publik sudah diketahui riwayat pendidikannya, sudah terekspos secara publik. Memang nggak punya ijazah SMA dari dalam negeri. Riwayat pendidikannya itu sudah terpublish secara jelas bahwa dia dari SMP di Solo itu mau lanjut tuh sekolah menengah ke Orchid Park Secondary School Singapura. Gue ke rumah pura gue dibaca gue. Mas Gibran gue nang Singapura, ya guys ya. Gue Bob dan berarti gue nipu apa kepriwe? Apa yang terkena? Lalu pendidikan tingginya di level diploma dikatakan dapat dari MDIS itu, Management Development Institute of Singapore, gitu. Dan terkait hal ini, seingat saya, MDIS sudah pernah memberikan konfirmasi secara publik juga, membenarkan pendidikan Gibran itu. Ya, dan dia mendapatkan kesarjanaannya itu dengan honors itu, levelnya, kelasnya itu. Ya, Anda jangan remehkan orang. Pendidikan tingginya di tingkat Bachelor of Science-nya, honors juga di dalam bidang marketing itu dari University of Bradford, Inggris. Gitu. Lulusnya tahun 2010. Jadi sekali lagi riwayat pendidikannya jelas itu. Dia nggak punya ijazah SMA dari dalam negeri. Terus Anda sayembarakan dengan hadiah-hadiah yang ngincrit dari 100 juta dan seterusnya. Sekali lagi itu sayembara yang sandiwara kelas ecek-ecek, ya, kelas abal-abal. Denny, ya, saya menghargai latar belakang pendidikan Anda, tapi saya meragukan integritas Anda. Konon kan Anda punya lokom katanya integriti. Ya, tapi kok integritas Anda seperti itu? Bagaimana membuat sayembara yang kosong gitu? Ya, sayembara yang abal-abal, yang memang sudah jelas barangnya nggak ada. Banyak orang membuat sayembara itu pada umumnya untuk hal-hal yang positif, untuk misalnya terkait dengan intellectual property, terkait dengan karya-karya
kemanusiaan yang lain, ya, atau bahkan di bidang kriminal untuk mendapatkan DPO dan sebagainya, gitu ya, itu masuk akal, gitu loh. Tapi kalau sesuatu yang memang tidak ada, yang memang dia nggak miliki, Gibran tidak miliki, lalu ada sayembarakan, dan itu publik udah tahu bahwa Gibran nggak punya ijazah SMA, lah terus itu kalau nggak membohongi masyarakat apa? Ya, saya tidak habis mengerti dengan kelas kecerdasan dan cara berpikir Anda sebagai seorang profesor hukum tata negara. Kalau seperti itu. Profesor sakit hati, ya guys. Yang lebih rela katanya, si ngomong Denny G, lebih enakan jadi supir travel. Lumayan loh bayarannya. Tidak percaya kalian? Kalian bisa lihat sendiri. Yang dimana profesor ya guys ya bisa-bisanya jadi supir travel. Ini adalah pesan saya kepada AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, yang kabarnya akan ke Jakarta mengakukan unjuk rasa mengusung tema tentang RUU perampasan aset. Saya sebetulnya mau tertawa melihat kalian yang ingin mengusung tema RUU perampasan aset ini sebagai tema untuk unjuk rasa. Karena apa? Jauh-jauh kalian dari Pati membawa isu ini ke Jakarta bagi saya adalah sebuah lelucon. Saya tidak mau berbicara lebih lanjut mengapa saya menganggap seperti itu. Karena saya tahu kalian siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, isu RUU perampasan aset yang kalian usung ini adalah isu tunggangan. Dan saya mau mengatakan bahwa kalian sesungguhnya telah ditunggangi oleh pihak politik tertentu. Dan banyak telunjuk mengarah kepada kekuatan politik Solo yang menunggangi kalian untuk menciptakan situasi tidak kondusif, situasi yang tidak damai di Jakarta. Padahal kalau kalian mau bersuara, di Pati juga kalian cukup bisa bersuara tentang RUU perampasan aset ini. Mengapa kalian harus ke Jakarta? Woi, kolor hitam, kolor berem, kolor merah ya guys. Mata nerika, weruh apora. Dulu Pati mengadakan demo sampai menurunkan Bupati Sadewo, ya guys ya. Itu masalah bupatinya. Bupati langsung ya demo di Pati. Lah ini kan masalah RUU perampasan aset, ya guys ya. Jadi ya harus langsung ke DPR RI, ya guys ya gue. Jadi kok nang Pati guys. Sing lucunya maning jadi pesenane geng Solo. Pelintang gue biasa gue. Pokoknya yang salah itu Jokowi. Ya, apapun yang terjadi di negara kita ini, ya, yang salah itu Jokowi. Kalau semisal kau punya anjing, nih kau dengar ya, Ferdinand. Kalau semisal kau punya anjing, anjing kau sakit. Sakitnya anjing kau itu karena kelaparan, nggak kau kasih makan, lupa kau. Ujung-ujungnya pasti yang kau salahkan itu Jokowi. Padahal itu anjingmu. Nah, coba kau dengar dan kau artikan sendiri. Seperti apa bahasaku ini? Bisa kau maknakan itu? Ya. Terkait AMPB, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ingin melakukan demo ke Jakarta. Ya. Dari Pati ke Jakarta. Tanggal berapa? Tanggal 27. Mudah mulutmu ngomong ya. Ditunggangi oleh geng Solo lah katakan. Enak mulutmu ngomong. Fitnah kau itu. Ya. Itu sudah mengada-ngada. Kalau mungkin ya, kau kan seorang politikus ya. Kalau dibuat event soal mengada-ngada. Kalau dijajarkan, mungkin dibuat event juara 1, juara 2 itu. Ya, antara politikus, termasuk kau di dalamnya. Mungkin pemenangnya kau. Pintar kau kalau untuk mengada-ngada. Ya. Tidak semata-mata ya AMPB itu Jokowi, geng Solo yang menunggangi. Walaupun RUU perampasan aset itu ya yang menyuarakan termasuk Partai PSI yang mendorongnya agar segera disahkan. Iya. Jangan seperti itu, Ferdinand. Ya, jangan sedikit-sedikit Jokowi. Kalah saing. Bersaing dengan sehat.
Jangan karena sesuatu menyangkut tentang politik, menghalalkan berbagai macam cara kau untuk menjatuhkan Insinyur Joko Widodo. Nggak bisa. Hah? Kalau mungkin manusia ya membenci Pak Jokowi, Tuhan, kalau kami di Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala yang punya kuasa. Betul. Orang tanam padi pasti yang dia tuai padi, Ya. bukan lalang. Kalau orang berbuat baik, pastinya yang dia tuai kebaikan. Biar paham kau. Kurasa kau udah paham, tapi kau pura-pura tak tahu. Oke, salam sehat, salam hormat. Apapun itu untuk masyarakat Pati, silakan kalian demo, tapi pakai otak kalian. Pakai otak itu mikir. Jangan buat ribut. Kalau buat Betul. ribut, nanti ada pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan kalian. Oke, salam sehat, salam hormat. Tetap semangat masyarakat Pati. Merdeka! PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang selama ini kurang harmonis, maka sungguh terpaksa dengan berat hati kami harus meninggalkan rumah yang selama ini membesarkan kami dan kami besarkan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Haja Megawati Soekarno Putri yang telah memberikan kepercayaan kepada kami. Dan kami mohon maaf kalau kami belum bisa mengemban amanah. Aduh. Ya, pemerintahan itu memiliki policy, memiliki kebijakan yang berbeda-beda, pasti ada tujuannya. Dan saya nggak mau mengintervensi ya, nanti dibilang ikut cawe-cawe. Saya juga bertemu dengan Presiden Prabowo juga jarang sekali, jarang sekali. Kapan terakhir Pak ketemu Pak Prabowo? Ya kalau ketemu salaman itu ya di kawinan atau terakhir di hari Bayangkara ya salaman udah. Tapi nggak ngomong empat mata ya Pak ya secara Enggak. Sudah lama sekali dan jarang sekali. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama-sama ya videonya. Sangat menarik sekali. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Ya, karena sekarang giliran teman-teman untuk memberikan komentar. Tadi kita sudah menyaksikan bareng-bareng dari berbagai pernyataan yang muncul. Ya, terlihat banyak isu yang sedang menjadi perhatian ya, mulai dugaan korupsi di lingkungan kampus ya, kemudian juga polemik rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Kemudian perdebatan mengenai riwayat pendidikan Gibran ya yang disayembarakan oleh salah satu mantan wamen alias wakil menteri yang koplaknya kagak ketulungan ya, hingga kabar mundurnya kader Kebo ya dari kandang-kandang mereka. Rasain, rasain. Namun perlu ya kita ingat teman-teman ya bahwa sejumlah informasi dalam video tersebut masih berupa pernyataan ya dan tudingan yang perlu diverifikasi berdasarkan sumber resmi dan konteks waktunya ya, apakah baru-baru saja terjadi ataukah sudah lama. Jangan sampai kita terburu-buru menyimpulkan kemudian jatuhnya kepada fitnah ya. Demikian dulu teman-teman komentar dari saya. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.